Nasihat singkat Radio Muslim. Ustaz, bolehkah memakaikan kaos sepak bola anak kita kepada anak kita yang di punggungnya ada pemain bola kafir? Ya. Jadi kalau itu misalnya di punggungnya, maksudnya adalah tidak ada ini ya, tidak ada gambarnya, gambar apa namanya pemainnya, maka tentunya beda hukumnya dengan hanya sekedar angka saja. Ya. Jadi tentunya berbeda dengan sekedar angka saja. Lalu kemudian poin yang kedua ya. Jadi sebenarnya kita mau membelikan anak kita pakaian, termasuk pakaian olahraga, baik itu sepak bola, basket dan semisal, itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi ketika kita mengaitkan kepada anak kita, ya, agar supaya dia merasa bangga, supaya dia ngefans, baik sadar ataupun nggak sadar dengan pemain-pemain sepak bola yang kafir, ya, maka tentunya ini adalah suatu hal yang membahayakan mereka, ya. Jadi anak-anak mau main bola boleh-boleh saja. Ini suatu hal yang baik, ya. Suatu hal yang bagus dalam rangka untuk menjaga kesehatan dan fisik mereka. Ini termasuk melatih jasmani mereka. Tapi kita tidak perlu terlalu berlebihan. Artinya sampai anak-anak itu ya kita mungkin orang tuanya juga ngefans ya. Wallah alam bisawab ya, ngefans dengan salah satu pemain bola. Lalu kemudian dia akhirnya bahkan anaknya dikasih nama dengan nama pemain bola. Lalu kemudian juga bahkan anaknya juga diberikan simbol-simbol seperti nomor punggung, dan akhirnya anak ini berusaha pengen tahu nih apa ini. Akhirnya ketika dia tahu dia ikut ngefans ya. Oleh karena itu makanya ya kita dengan hal-hal yang sifatnya duniawi bahkan kadang-kadang ini cenderung melalaikan, maka kita cukup sekedarnya saja ya. Dan itu cukup hanya untuk apa? Hanya untuk melatih fisik, melatih kekuatan, ya, maka sudah cukup, tanpa perlu kita ikatkan dengan figur-figur atau person-person tertentu, bahkan termasuk dengan grup-grup bola, ya. Sekarang kalau kita perhatikan manusia ini cenderung mereka itu memiliki fanatisme. Jangankan kita jangan bicara dulu tentang masalah madhab ya, fanatik madhab atau fanatik kelompok. Ya, atau fanatik ormas deh. Bahkan dengan hal-hal yang sifatnya hobi, manusia bisa fanatik. Ya, misalnya dia ngefans dengan grup bola yang di Surabaya, yang satu di Malang, yang satu di Jakarta, itu bisa sampai bunuh-bunuhan. Gara-gara fanatik-fanatik yang sia-sia seperti ini, yang nggak jelas. Jangankan bola ya, bahkan hanya menggunakan handphone saja, yang beda merek, yang satu merek ini, yang satu merek itu bisa fanatik. Ya, yang pakai merek ini dicemooh dan dijelek-jelekan. Kemudian mereka membuat komunitas, ya, ada fanboy dan seterusnya, ya. Ini kebanyakan kecenderungan manusia seperti itu. Ketika mereka berkelompok dengan manusia-manusia yang memiliki memiliki hobi atau kesukaan yang sama, akhirnya mereka cocok. Lalu kemudian mereka akan cenderung untuk mendiskreditkan mereka yang berbeda dengan mereka. Ya. Mendiskreditkan orang-orang yang enggak sama dengan mereka. Bahkan dalam hal makanan saja, yang satu suka mie ramen, yang satu suka mie spaghetti, kadang-kadang saling mencemooh satu dengan yang lainnya. Gak ada manfaatnya pada hal yang seperti itu. Dan ini memang kebanyakan tabiatnya manusia. Nah, oleh karena itu, ya, kalau dalam hal-hal yang seperti ini saja manusia bisa muncul fanatik, maka tentunya kepada figur, kepada manusia itu lebih mungkin lagi muncul bukan cuman fanatik doang, bahkan mereka sudah cenderung untuk mengidolakan, ngefans, sampai akhirnya mereka stalking media sosialnya diikuti, ininya diikuti, pengen tahu bahkan nama-namanya, keluarganya dihafalin dan seterusnya. Allah musta'an. Sedangkan ditanya tentang nabinya nggak kenal dan nggak tahu. Ya. Nah, oleh karena itu makanya kalau Anda ingin memberikan baju bola, maka kasih dia, ya. Itu yang acak saja. Artinya kita nggak ada kaitannya nih mau nomor punggung berapa, siapa pemainnya. Yang penting adalah dia, ya. Yang penting adalah dia terfasilitasi untuk bisa berolahraga. Allah alam bisawab.